Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 44 Datangnya Bencana. Kau, siapa kau? Ucapan itu benar-benar membuat Liu Mang kehilangan rasa takutnya. Ia terus mundur, tetapi ia sudah berada di sudut tembok dan tidak ada lagi jalan untuk mundur. Chu Feng tidak berkata apa-apa dan langsung menyerang. Tangannya seperti cakar elang. Ia langsung turun ke bagian bawah tubuh Liu Mang dan mencengkeram pangkal paha Liu Mang. Bicaralah. Berapa banyak gadis yang telah kau sia-siakan dengan benda ini di sini? Chu Feng tiba-tiba tersenyum, tetapi senyumnya sangat aneh. Sebelum Liu Mang sempat bereaksi, dia melihat Chu Feng tersenyum. Dia bahkan mengira kesempatannya telah tiba dan langsung mengubah sikapnya dan berteriak keras. Kenapa kau bertanya seperti ini? Kau tidak tahu siapa aku. Kalau kau menyentuhku, aku akan membuatmu terbunuh. Aku tidak melakukan apa-apa, tapi mulai hari ini, mungkin kamu bisa merenungkan gadis-gadis yang telah kamu hancurkan sebelumnya. Setelah mengatakan itu, tangan Chu Feng tiba-tiba mengepal. Chu Feng berhenti. Tepat pada saat itu, Su Mei bergegas masuk. Dia melihat gerakan Chu Feng dan berteriak padanya untuk berhenti. Namun, sudah terlambat. Dua suara udara keluar dan darah berceceran di mana-mana dari tangan Chu Feng. Ah, gelombang. Liu Mang melolong seperti babi yang sedang sekarat. Kedua tangannya menutupi area itu sambil berguling-guling di tanah. Namun rasa sakitnya tak tertahankan dan dia pun pingsan. Chu Feng, kau telah menimbulkan bencana. Melihat kejadian itu, bahkan Su Mei pun tidak bisa tetap tenang. Bencana. Beraninya dia menyentuh keluargaku, jadi dialah yang membuat bencana. Dia seharusnya beruntung karena tidak menyentuh Chu Yue atau aku tidak akan hanya menghancurkan alat kelaminnya. Aku akan mengambil nyawanya. Chu Feng mendengus dingin dan cepat-cepat berjalan menuju Chu Yue dan Chu Sui. Hiks gelombang. Ketika Chu Feng melepaskan tali Chu Yue dan Chu Sui, keduanya melemparkan diri ke pelukan Chu Feng dan menangis terseduh-seduh tanpa suara. Jika Chu Feng tidak segera datang, kemurnian mereka berdua benar-benar akan dirusak oleh Liu Mang. Setelah itu, Chu Feng pergi bersama keluarga Chu. Peristiwa itu langsung menggemparkan istana bagian dalam. Kerumunan yang berkumpul di sekitar aliansi Liu juga semakin banyak. Semua orang tahu bahwa ada seorang pemuda yang bertarung melawan ratusan anggota aliansi Liu dan menghancurkan aliansi Liu, yang hanya melakukan kejahatan, sendirian. Pemuda itu bernama Chu Feng. Semua orang juga tahu bahwa nama Chu Feng akan tersebar di seluruh istana dalam. Namun, orang-orang tidak tahu apakah Chu Feng dapat hidup melewati hari esok atau tidak. Chu Feng bukan saja menghancurkan aliansi Liu, ia bahkan menghancurkan Liu Mang dan memutus garis keturunan keluarga Liu. Menghadapi hal semacam itu, sebagai kakek Liu Mang, bagaimana mungkin dia bisa mengabaikannya dan tidak peduli? Bencana sudah ditakdirkan untuk Chu Feng. Memang, setelah Liu Mang mabuk tidak lama, kediaman di mana Chu Feng berada dikepung orang. Namun, mereka bukanlah murid biasa. Mereka adalah para tetua istana dalam. Mereka semua adalah ahli dari alam asal dan mereka adalah orang-orang dari Departemen Hukuman. Menghadapi para tetua itu, Chu Feng tidak punya kekuatan untuk melawan sehingga dia hanya bisa patuh membiarkan mereka membawanya pergi. Sudah selesai. Chu Feng sudah selesai. Liu Chengen itu pasti akan mengambil nyawa Chu Feng. Ah, sungguh memalukan. Seorang jenius seperti dia seharusnya memiliki masa depan yang cerah saat memasuki istana dalam, tetapi dia memprovokasi orang yang seharusnya tidak diprovokasinya. Pada saat itu, banyak orang berkumpul di luar kediaman Chu Feng. Orang-orang itu membuntuti Chu Feng dan mengikutinya. Setelah melihat Chu Feng dibawa pergi oleh Departemen Hukuman, semua orang merasa kasihan pada Chu Feng. Namun, mereka tidak menyadari Su Mei yang masih berdiri di dekatnya. Begitu para tetua muncul, dia berbalik dan pergi. Ada banyak tempat yang dikelola oleh para tetua. Selain gedung keterampilan bela diri, Departemen Hukuman, lokasi pemilihan misi, ada juga tempat yang sangat penting. Itu adalah gedung para tetua. Di gedung para tetua, ada ribuan tetua di sana dan itu adalah area tempat para tetua paling banyak berkumpul. Su Rou adalah manajer di sana. Apa? Kamu bilang Chu Feng menghancurkan alat kelamin Liu Mang? Di suatu aula di gedung tetua, setelah mendengarkan narasi Su Mei, wajah cantik Su Rou dipenuhi dengan keterkejutan. Benar sekali. Kamu harus membantu Chu Feng atau dia tidak akan berada dalam situasi yang baik. Su Mei memohon dan berkata. Tidak dalam situasi yang baik. Dengan metode Liu Chengen, bisa membiarkannya mati dengan bahagia sudah merupakan keberuntungan. Chu Feng terlalu gegabah. Aku tidak bisa membantunya. Su Rou menghela napas dan berkata dengan menyesal. Apakah kau hanya akan menonton seorang jenius seperti Chu Feng terbunuh seperti itu? Kau tahu berapa banyak keuntungan yang akan diperoleh keluarga Su jika kita bisa menggayatnya?
Su Mei sedikit panik. Chu Feng memang jenius, dan jika dia berkembang dengan baik, dia pasti akan membantu keluarga Su kita. Tapi dia tetap tidak layak untuk membuatku bersikap bermusuhan terhadap Liu Chengen. Su Rou menggelengkan kepalanya. Tapi dia orang yang punya kekuatan roh. Sudah berapa lama keluarga Su mencari orang seperti dia? Apakah dia masih tidak layak untuk kau bantu? Kata Su Mei dengan emosional. Apa yang kau katakan? Katakan lagi. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Su Rou langsung berubah drastis. Aku bilang, apakah dia masih tidak layak untuk kau bantu? Tidak, kalimat sebelumnya. Dia adalah orang yang memiliki kekuatan roh. Kakak, benarkah itu? Chu Feng memiliki kekuatan roh. Bagaimana kau tahu? Pada saat itu, Su Rou dengan gembira meraih bahu Su Mei dan bertanya dengan keras. Aku melihatnya sendiri. Apakah kamu tidak mengetahuinya? Su Mei tercengang oleh perubahan mendadak Su Rou. Kau melihatnya. Kapan kau melihatnya? Melihat bahwa Su Rou tampaknya benar-benar tidak tahu bahwa Chu Feng memiliki kekuatan roh, Su Mei menceritakan semua yang terjadi dalam perburuan pengobatan rohani secara rinci kepada Su Rou. Jika apa yang kau katakan itu benar, maka Chu Feng ini tampaknya benar-benar memiliki kekuatan roh. Su Rou perlahan menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Setelah dadanya yang layak dibanggakan itu naik turun sekali, dia dengan tenang berkata, Chu Feng ini harus diselamatkan. Departemen Hukuman adalah area yang menghukum murid yang berbuat salah dan juga area yang memenjarakan penjahat. Orang-orang yang dikurung di sini tidak selalu berasal dari aliansi Naga Biru. Namun, mereka yang dikurung di sini tidak dapat lepas dari rasa sakit hukuman. Saat itu, di penjara besi di area paling ketat di Departemen Hukuman, kedua tangan Chu Feng dikunci dengan rantai besi dan dia digantung di udara. Di depannya ada sekitar selusin tetua. Pemimpin mereka adalah seorang pria tua berambut putih dan berjanggut. Alis lelaki tua itu seperti pedang dan janggutnya tumbuh. Dengan sekali pandang, orang bisa tahu bahwa dia adalah orang yang galak. Dia adalah manajer Departemen Hukuman, kakek Liu Mang, Liu Chengen. Pada saat itu, Liu Chengen memejamkan kedua matanya. Dia bertanya dengan suara berat, apakah luka Manger bisa disembuhkan? Tuan, luka Tuan Muda Mang sudah stabil, tapi saya khawatir bagian itu tidak bisa dipulihkan. Sampah. Liu Chengen tiba-tiba berdiri dan kursi yang didudukinya langsung bergetar dan hancur. Dia menunjuk ke tetua yang ada di sebelahnya dan berkata, tidak peduli berapapun harganya, luka Manger harus disembuhkan. Ya, aku akan berusaha sekuat tenaga. Tetua itu terus mundur ketakutan, lalu dia berbalik dan pergi. Pada saat itu, Liu Chengen akhirnya melemparkan tatapan dendamnya ke arah Chu Feng dan berkata dengan keras. Potong alat kelamin bocah ini, cabut matanya, potong telinganya, hidungnya, lidahnya, dan potong keempat anggota tubuhnya. Baik, Tuan. Tepat saat kata-kata Liu Chengen selesai diucapkan, para tetua di belakangnya memegang segala macam peralatan dan perlahan berjalan menuju Chu Feng. Ekspresi menyeramkan terpampang di wajah mereka seolah-olah mereka akan memotong Chu Feng menjadi 8 bagian. Kenyataannya, mereka memang bersiap untuk melakukan itu. Asteris gemuruh asteris tepat pada saat itu, pintu besi tebal penjara besi itu hancur. Pada saat yang sama, sosok cantik juga muncul di depan pintu.